ada kejadian yang cukup menarik ketika pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan di hotel. Ini kan juga aneh, dilakukan di hotel, tiba-tiba digeruduk oleh masyarakat sipil. Apakah ini bagian karena tidak berjalannya komunikasi politik sehingga tidak ada transparansi, tidak ada pemberitahuan, sehingga seolah-olah ada yang ditutup-tutupi, sehingga terjadilah kemarin itu geruduk ketika rapat. Kalau Bung Slamet melihat apa sih yang terjadi itu? Nah, ini kan jadinya isunya berubah. Ya. Mestinya RUU ini terbuka saja. Terbuka. Undang pakar-pakar yang paham. Undang masyarakat sipil. Undang masyarakat sipil, akademisi, dan lain-lain. Termasuk wartawan yang membidangi bidang hankam negara. Terbuka, transparan. Begitu ditutupi, kemudian diselenggarakan di sebuah hotel paling mewah dan paling mahal di Jakarta, publik melihat bahwa, oh ini DPR gimana nih? Bukankah ada pidato presiden, rapat itu jangan di hotel-hotel, penghematan gitu kan? Efisiensi ya? Efisiensi loh, kok ini enggak? Apalagi kemudian membahas RUU tentang TNI. TNI juga jadi kena kan? Nah ini siapa otaknya? Gitu loh. DPR yang salah ini ya? DPR yang salah. Jadi DPR itu sedang melawan presiden. Oke, alasannya karena kan kami puasa, buka puasa. Biasanya juga bisa kok catering ditaruh aja di gedung DPR MPR bisa. Rapat-rapat. Kenapa harus mewah-mewah seperti ini? Atau kalau mau di hotel biasa ya? Hotel biasa. Jadi itu memang harus dikritik. Tapi saya ingin jangan sampai substansinya jadi hilang karena masalah ini. Saya melihat bahwa pembahasan RUU TNI ini sifatnya masih ecek-ecek. Hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan. Masih pendahuluan. Masih pendahuluan. Jadi begini, soal perpanjangan usia pensiun itu kan kesejahteraan, ya kan? Kemudian penempatan militer aktif di jabatan sipil itu kesejahteraan. Oh, di tempat sipil uangnya lebih banyak gitu kan? Nah, misalnya ya, saya ingatkan TNI mengapa pembahasannya masih bersifat ecek-ecek begini. Amerika sudah punya presiden baru, Donald Trump. Ranah perang di Rusia dan Ukraina sudah dia pindahkan. Dia tidak konsentrasi di situ lagi. Tapi di Indo-Pasifik. Nah, di Indo-Pasifik ini ya Amerika sekarang sudah membangun 9 pangkalan bersama Jepang. Nah, Cina sudah membangun pangkalan-pangkalan militer di Spratly dekat Filipina dan jaraknya hanya sekitar 45 menit ke Natuna. Nah, bayangkan Cina sampai sekarang ini masih berlangsung latihan perang dan semua dari udara, laut, dan tinggal terakhir nih latihan perangnya pendaratan amfibi. Jika itu sukses, maka tinggal perintah masuk ke Taiwan. Jika masuk ke Taiwan, apakah TNI memikirkan sekitar 300.000 warga Indonesia di Taiwan? Bagaimana mengamankannya? Ngapain bicara yang ecek-ecek itu? Harusnya berbicara masalah geopolitik dan geostrategis dalam pembahasan undang-undang TNI ini. Karena Amerika punya kekuatan AUKUS, Australia, kemudian Inggris, di situ New Zealand, dibantu oleh Prancis. Dan ini kalau terjadi perang dengan Amerika dan sekutunya dengan Cina, maka perjalanan kapal selam bertenaga nuklir itu melewati palagan pertempuran, palagan perangnya melalui wilayah Indonesia. Alki 1, Alki 2, Alki 3. Ini apakah sudah diantisipasi? Kok bahas yang ecek-ecek gitu loh? Bukan membahas bagaimana postur TNI, gelar TNI, kekuatan TNI menghadapi situasi seperti ini. Jadi cara berpikirnya bukan cara berpikir, oh perpanjangan usia pensiun. Jadi ini kan ada indikasi, oh yang udah mau pensiun dorong-dorong. Segera digolkan supaya saya diperpanjang.
Jadi niat untuk mempercepat penggolan undang-undang TNI sebelum Lebaran menurut saya mohon ditunda. Pikirkan untuk keselamatan negara, keselamatan nasional, kedaulatan kita. Ditunda dulu sampai misalnya 6 bulan. Undang kami-kami ini, pakar-pakar untuk membahas ini gitu loh.